Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah IMK ya, interaksi manusia dan komputer. Baik, pada bahasan kali ini kita lanjutkan mengenai human factor ya. Jadi tentang manusia. Kemarin kita ulas mengenai komputer. Nah, pendahuluannya di sini aspek dalam sistem komputer itu kemarin kita ulas ada hardware, ada software, ada brainware-nya. Nah, sudah diketahui bersama, brainware berarti di sini adalah kita sebagai manusia. Nah, kegiatan memodelkan manusia adalah kegiatan yang cukup sulit, ya, karena manusia menggunakan panca indera. Apa perkembangannya sampai saat ini? Ya, banyak sekali sensor-sensor, ya, teknologi yang diciptakan untuk bagaimana memodelkan panca indera ini. Gitu. Walaupun ya memang ada yang sudah mulai gitu ya, istilahnya bukan menduplikasi, itu tidak mungkin ya, hanya menyerupai lah. Contoh panca indera mata ya, sudah ada sensor, banyak sensor. Panca indera dari mulai mata tadi ya, bisa tahu benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, tekstur, itu sudah teknologinya sekarang sudah bagus-bagus ya. Di mana ada api itu ada sensornya, bisa mendeteksi apinya, mau dari asapnya atau dari IR-nya ya, infrarednya atau dari apa. Telinga ya, pendengaran berarti audio, bisa mendengarkan ya audionya apa sehingga didengarkan oleh inputan dari komputer, itu menyerupai ya, warna, nada, pola titik nada, intensitas, frekuensi dan seterusnya. Hidung ya untuk penciuman. Nah, kalau ini apa ya, sensor-sensornya udah ada belum? Dia akan mendeteksi, kalau di TA dulu ada yang mendeteksi sensor kematangan buah. Jadi dimulai dari penciuman aromanya seperti apa. Ini sudah ada juga ya. Kemudian lidah, nah ini membedakan rasa manis, kecut, pahit dan seterusnya. Kulit ya, tekanan, suhu dan seterusnya. Nah, teknologi-teknologi yang berkembang itu yaitu memodelkan panca indera tersebut. Akan tetapi ya memang tidak semudah gitu ya, sangat sulit sekali. Itu nggak mungkin ya kita melawan dunia Allah gitu kan. Oke, saluran input output. Nah, kita kemarin di komputer ya sudah tahu ada input, proses, output. Di manusia juga ternyata sama saja ya. Karena memang manusia inilah yang dimodelkan menjadi komputer. Sehingga ada interaksi ya, sehingga bisa berinteraksi dengan dunia lingkungan luar. Dapat terjadi melalui informasi yang diterima dan dikirim, input dan outputnya yang keluarkan ya. Kita mendengar apa yang bicarakan orang lain, kita berikan inputnya, outputnya ya. Kita jawab misalkan pertanyaannya. Dalam suatu interaksi dengan komputer, pengguna menerima informasi berupa output ya. Seperti saya telah jelaskan bahwa input dari kita ya ke komputer itu adalah output dari manusia. Output manusia masuk ke komputer itu sebagai input. Begitu juga sebaliknya. Ya. Oke. Manusia sangat terbatas pada kapasitas yang mereka mempunyai untuk proses suatu informasi. Nah, hal ini sangat penting sebagai faktor utama dalam merancang suatu interaksi. Ya, bedanya nanti kalau komputer itu mesin, bisa kita optimalkan ya, server ya 24 jam ya, kali 7 hari, kali 30 ya, itu akan terus bisa on, available. Manusia nggak mungkin ya, perlu istirahat, perlu makan, segala macam. Input device pada manusia, nah tadi ada visualisasi ya, vision dari mata ya.
Kemudian visual perception itu penglihatannya, perceiving brightness ya pencahayaannya sama lah di lensa kamera juga ya ada pencahayaan itu daya tangkap ya seberapa lama lensa kita terbuka sehingga cahaya yang masuk seperti apa ya yang fotografer di sini udah mahir ya udah tahu kita intensitas cahayanya berapa lama nih shutter speednya nah, itu kan ya kemudian warnanya bagaimana, kemampuan dan keterbatasan dari visual processing, membaca 250 kata per menit karakter ini ya. Jadi visualisasi. Nah, istilah dalam penglihatan atau visual ada istilahnya luminance. Ini kaitannya dengan anak fotografer pasti udah nggak asing lagi ya istilah-istilah ini. Luminance itu apa? Banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Luminance ya. Semakin besar luminance sebuah objek, rincian objek yang didapat ya dapat dilihat oleh mata semakin bertambah. Lalu kontras apa? Nah kalau ini selisih antara luminance objek dengan luminance latar belakang. Ya, kita semakin jelas ya kalau di foto kan ya objek di depan semakin jelas, artinya kontras antara background dengan objek di depannya itu jauh. Berbeda dengan kalau ini warna putih, misalkan objeknya warna putih juga, itu tidak terlihat, ya, karena kontrasnya tidak ada. Nilai kontras ini dapat positif atau negatif, ya. Kalau negatif membuat objek tidak nampak, yang tadi ya, objeknya tidak ada kontras, artinya bunglon lah ya. Bunglon itu menyesuaikan, dia akan tidak ada nilai kontras ketika objek yang ditumpanginya itu sama dengan warna badannya, gitu ya. Lalu ada lagi kecerahan, tanggapan subjektif pada cahaya tidak ada kaitan dengan luminen dan kontras. Namun luminen dapat berimplikasi pada kecerahan. Ini bentuk dari kecerahannya ya, seberapa cerah, seberapa terangkah itu ya, sehingga nanti luminansnya nilai pantulannya itu akan seperti apa, apakah jelas atau tidak. Nah di sini ada disebutnya kisi-kisi Hermann ya, efek yang terjadi ketika ya ada batas kecerahan tinggi dan rendah, ini bertabrakan ya. Kita bisa lihat secara menyeluruh ya, kalau dari dalam gambar warna kiri ya, gambar sebelah kiri itu kita seolah-olah melihat ya di setiap potongan antara garis hitam dan background putih ya itu terdapat kotak putih. Tapi ketika kita lihat secara mendalam ya potongan itu lama-lama menjadi nggak ada ya. Tapi ketika kita kejauhan seolah-olah masing-masing potongan itu terdapat kotak putih. Nah, desainer itu harus memperhatikan efek yang mungkin muncul seperti itu. Begitu juga di gambar yang kanan. Ya. Di sini perpaduan antara ya bilangan kecerahan yang kotak ini ya, garis ini itu seolah-olah kita melihat ada efek ya, keganjilan lah ya, ada kotak. Nah, di sini ya, ini potongan nih. Sorry. Ya, ini ya. Di sebelah tengah-tengahnya terdapat kotak, seolah-olah kotak hitam kebalikannya. Tapi ketika kita lihat secara mendekat ya, kotak itu jadi hilang ya. Jadi hilang, kita lihat. Nah, desainer ya, itu harus memperhatikan sampai sedetail itu. Ya, bagaimana perpaduan warna itu menciptakan suatu efek atau ya barusan ya kisi-kisi Hermann disebutnya. Ketika ada batas kecerahan tinggi dengan rendah beradu. Oke, selanjutnya sudut dan ketajaman penglihatan. Sudut penglihatan atau visual angle ya. Fotografer nih, angle-nya seperti apa? Posisinya ya, angle-nya yang enak nih. Jadi sudut penglihatannya di arah mana nih? Kemudian ada lagi ketajaman
penglihatan, visual visi ya. Sudut penglihatan minimum ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Ketajaman ya. Ini kalau yang udah minus, ketajamannya sudah mulai berkurang. Oke. Nah, ada medan penglihatan, yaitu sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Ya, ada darah satu binokuler, berarti kita lihat seolah gini ya ke depan. Ada darah dua, nah ini sudut paling kiri ya ke sini dengan sejauh ya 62 sudut ya derajat, sehingga monokuler kiri disebutnya ya seperti ini. Kalau darah 3 itu berarti monokuler kanan ya. Sudut yang dibentuk ketika mata bergerak paling kanan ya. Darah 4 itu darah buta, kita tidak bisa melihat ke belakang kan ya, aneh kalau kayak di film ya kalau bisa melihat ke belakang, jadi takut. Oke, itu bagian medan penglihatan. Jadi ada beberapa, kurang lebih 1, 2, 3 ya yang masih kita jangkau atau terlihat. Medan penglihatan tadi ya, sudut yang dibentuk ketika mata bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh. Ada 4 wilayah tadi ya. Tempat kedua bola mata mampu melihat sebuah objek dalam keadaan sama, gitu ya, disebut binokuler yang tadi ya. Wilayah ke-1. Wilayah kedua terjauh yang dapat dilihat oleh mata kiri, ya. Gimana nih? Ini kan sampai belakang kelihatan. Monokuler ya. Ini monokuler kanan yang ketiga. Terakhir wilayah buta yang di belakang tadi. Baik ya. Selanjutnya ada persepsi visual. Dalam dunia nyata mata selalu digunakan untuk melihat bentuk 3D ya, 3 dimensi kan. Seolah-olah kita kan benar-benar 3 dimensi. Nah, dalam sistem komputer justru bagaimana ya layar 2 dimensi ini ya, mata kita dipaksa untuk percaya atau paham ya bahwa itu adalah 3 dimensi. Ya. Jadi objek pada layar kita mengerti bahwa itu adalah objek 3 dimensi. Tetapi sesungguhnya adalah 2 dimensi karena layar ya. Dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian di sini ada penggunaan warna efektif. Nah, ini yang akan menjadi tugas pertama ya. Saudara nanti membuat desain ya. Dengan menjelaskan di sini harus bermakna ya. Warna yang diambil atau digunakan itu filosofinya seperti apa. Ya. Misalkan saya membuat desain dengan latar belakang putih itu bersih. Misalkan ya. Nah, latar belakang putih itu bisa dipadukan garis tipis dan teks warna biru, hitam, merah. Ya. Berapa persentasenya? Nah, ini nanti bisa dilihat lah ya. Ini secara lengkapnya. Ini kombinasi yang terbaik. Lalu terburuk gimana? Ada juga. Ketika background putih, garisnya tipis warna kuning. Nah, bayangkan ya, dimana kita silaunya melihat gitu. Atau cyan ya, cyan itu seperti telur asin ya, biru muda itu ya. Kemudian kalau garis tebal dan teksnya masih kuning juga ya, dengan persentase sekian. Itu sudah terlihat ya, kombinasi yang buruk. Selanjutnya kita skip dulu yang itu pewarnaan. Nah, di sini nanti saya bilang tadi ada tugasnya adalah membuat desain ya. Kita mencoba bagaimana IMK menyajikan desain yang mudah dipahami oleh pembaca atau reader ya, pembaca atau yang melihat lah. Nah, nanti diperhatikan juga di sini aspek psikologisnya seperti apa. Contoh di sini ya, hindarkan penggunaan warna berikut secara bersama-sama seperti cyan, magenta, dan merah karena menimbulkan kelelahan. Itu aspek psikologis. Ya, hindarkan warna biru untuk garis tipis katanya. Teks dan bentuk kecil sebab sistem penglihatan kita tidak disiapkan untuk rangsangan yang tajam.
Jadi nanti aspek-aspek ini harus diterapkan pada tugas yang akan diberikan. Ya, ini bisa dibaca lah. Nanti detailnya saya slide-nya juga di share ya. Masih psikologis, contohnya warna berlawanan yang dapat digunakan bersama-sama. Contoh merah dengan hijau, biru dengan kuning ya. Kalau hijau dengan biru memberikan citra jelek. Nah, nanti bisa diraba-raba lah, dirasakan kalau biru dengan hijau itu bagaimana kalau disandingkan. Makanya di sini logo Unsil juga ada hijau dan kuning ya. Itu masih mending lah ya daripada biru dengan hijau, itu kan kurang jelas. Itu secara psikologinya seperti apa? Lalu kognitif, jangan menggunakan warna secara berlebihan. Ini multi color gitu ya, terlalu pusing nantinya ya. Penggunaan warna ditujukan untuk menarik perhatian. Nah, contoh kita anting-anting nih ke mall, ada warna merah kan ya, diskon. Nah, itu kan orang sudah mencolok ya, menarik kan, menarik perhatian apa. Justru kalau warnanya banyak, nggak kelihatan itu ya, bias. Jadi, nah, coba lakukan hal seperti itu. Jadi kita mau mencari perhatian nih, warna apa? Yang lain putih, hitam, misalkan ini merah, kan itu mencolok. Kemudian ini hal yang lain lah bisa dibaca juga ya. Warna yang sama membawa pesan yang serupa. Nah, ada iklan-iklan ya. Kalau sekarang yang jualan rumah katanya, sekarang kami tidak jualan rumah gitu ya. Nah, pewarnaannya gimana? Jelas kan teksnya ya dalam hal itu. Tapi di bawahnya ada lagi. Kecuali Anda sudah mematuhi protokol. Nah, dibuat apa ya? Teks serupa ya. Cuman agak kecil di bawah karena maksudnya di sana ketika orang selintas membaca kok nggak mau jualan, nah, itu penasaran ya. Itu dari redaksinya teksnya. Tapi ketika kita lihat, oh ternyata di bawahnya ada juga, kecuali sudah mematuhi protokol. Ya, pesannya seolah-olah sama, ya. Padahal di bawahnya ada. Itulah ya contoh-contoh. Selanjutnya, kita ke saluran input manusia. Tadi udah mata, ada telinga. Nah, telinga ini pelajaran IPA ya, udah lama sekali di SMP mungkin ya. 20 Hz sampai 15 kHz. Nah, itu frekuensi yang bisa kita dengarkan. Jika batas kebisingan dinyatakan 0 dB, desibel itu ya, kurang dari 20 desibel itu sama dengan tidak sensitif, 20 desibel dibisikkan, ya. Gitu kan? 50 sampai 70 percakapan biasa, kayak ini ya. Kalau lebih dari 140 desibel itu kerusakan telinga. Karena terlalu kencang ya. Seperti itu. Hal lain apa? Haptic channel atau touchscreen, sentuh. Pada sebuah sistem sensitivitas, sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis. Ya, sekarang ya, semua touch, HP touch itu kan ergonomis ya, dibanding dengan tombol kan kalau dulu tombol. Nah, di sini papan ketik beda dengan kita dengan langsung sentuhan touch ya, menyentuh gitu ya, akan menimbulkan khas kesan yang lebih nyaman. Gitu. Movement ini ya, pergerakan kepala dan mata. Dapat dua cara perekaman dari mata dan kepala untuk dikonversikan ke dalam input data. Yang pertama, elektrofisiologikal. Jadi perekaman dilakukan dengan pergerakan yang dilakukan oleh otot mata. Ya, ini secara normal kita bisa merecord ya. Metode kedua itu photoelectric reflection untuk mereka menggerakkan dalam refleksi cahaya dari mata. Ya, jadi perekaman yang kita record ya berhubungan dengan input pergerakan. Cuman hebat, gitu kan ya suka ada ya putih. Apakah sinar halusinasi atau gimana? Gitu ya. Apakah memang ada itu kilauan
cahaya atau seperti apa. Itu metode-metode penangkapan pergerakan. Gitu, ya. Faktor ini menjadi pusat evaluasi. Pertama, waktu belajarnya. Berapa lama orang bisa mempelajari secara relevan untuk melakukan suatu tugas? Berapa lama kita masih bisa konsentrasi? Gitu, ya. Kecepatan kinerja, berapa lama suatu tugas dilakukan? Berapa lama kita dapat mengerjakan task, gitu ya. Tingkat kesalahannya, berapa banyak tingkat kesalahan apa aja yang dibuat pemakai, ya. Kemudian daya ingat, memori, ya. Bagaimana kemampuan pemakai mempertahankan pengetahuan setelah jangka waktu tertentu. Kita bisa mengingat nomor handphone, ya. Apalagi punya si cinta, ya lebih cepat nih, 08 nah, saya ingatnya ya. Kemudian kepuasan subjektif, bagaimana kesukaan pemakai terhadap berbagai aspek sistem. Itulah subjektif ya, saya suka warna biru misalkan ya, sistemnya dominan biru. Ya, ini faktor manusia yang bisa kita ukur. Berbeda dengan sistem nantinya. Ya, waktu belajar tadi, kita bagaimana kita berapa menit kita mampu memahami gitu ya pembelajaran atau kinerja. Nah, beda dengan sistem komputer itu kan bisa ada data training dan itu akan menjadikan lebih singkat lagi. Sekarang zamannya AI ya, artificial intelligence. Bagaimana kinerja dari AI ini, sistem ini mampu belajar. Oke. Motivasi bagi faktor manusia dalam perancangan. Nah, di sini motivasinya pertama minat yang besar terhadap faktor manusia pada sistem interaktif muncul dari kesadaran betapa bentuknya rancangan. Kita bisa lihat misalkan suatu produk, rancangannya seperti apa ini. Oh, bisa merasakan ya, ini jelek sekali, ini kasar sekali ya, kalau ikonnya misalkan. Nah, itu bisa menjadi motivasi. Oh, ini harusnya enaknya seperti apa. Nah, ini contoh-contohnya. Sistem yang kritis, kendali lalu lintas udara, reaktor nuklir, pembangkit listrik, gitu ya. Biaya tinggi, asalkan kehandalan dan keefektifannya tinggi ya. Tentunya membutuhkan kos yang sangat tinggi. Waktu pelatihannya lama, dapat diterima asalkan kinerja cepat dan bebas dari kesalahan. Data training dulu ya. Kalau tidak seperti itu, ketika kita di lokal jalan dengan study case yang kecil, ketika kita di launch, di production, wah, banyak error ya, banyak kesalahan, repot lagi. Kepuasan subjektif tidak dipermasalahkan karena pemakai bermotivasi tinggi. Karena penggunanya ya, lalu lintas udara, mau gimana, bikin sistem yang asal-asalan, wah itu bisa kacau ya. Ingatan diperoleh dari seringnya penggunaan dalam latihan, training gitu ya. Industri tadi ya, pemesanan barang, pemesanan hotel, saya bilang tadi ya, biayanya rendah, lebih disukai meskipun kehandalan dikorbankan. Kemudahan belajar penting karena biaya lebih mahal ya belajarnya. Kepuasan subjektif tidak terlalu penting, ingatan diperoleh dari seringnya penggunaan. Kecepatan kinerja ditambahkan tetapi kelelahan operator ditoleransi. Itu pada industri dan komersil ya. Di kantor apa? Pengolah data, video game, paket pendidikan, email ya. Kemudahan belajarnya kesalahannya rendah. Kepuasan subjektif diutamakan karena pemakaian tidak sinambung dan persaingan ketat ya. Coba kita lihat. Pengolah kata itu ada apa aja? Selain Microsoft, di Linux banyak juga ya pengolah kata yang lain. Ingatan sangat mudah, sangat mungkin salah ya, karena itu petunjuk online penting. Ada tutorial ya. Biaya rendah penting karena persaingan. Itu kan tadi. Kita nggak mungkin kasih cost yang besar, padahal ada yang sudah handal ya, kayak Microsoft misalkan pengolah kata. Itu agak sulit ya bersaing. Sistem eksplorasi, kreatif, dan kerjasama
ensiklopedia, web, pengambilan keputusan ya. Sistem kreatif, desain, arsitektur, komposisi musik, sistem kerjasama, video mall, sistem rapat elektronik, ya. Kayak tadi lah, gathering, family gathering, misalkan ya, kerjasama. Motivasi dan ekspektasi pemakaian tinggi, perancangan sistem itu sulit, ya, karena memerlukan tadi ya, bagaimana agar bisa berkolaborasi ya. Perancang harus membuat sistem transparan agar pemakai mudah terserap dalam bidang tugas. Itu yang kerjasama kreatif ya. Menampung keanekaragaman manusia, di sini kemampuan, latar belakang, motivasi, kepribadian, dan gaya kerja manusia ya. Menantang perancang sistem lebih interaktif. Karena seorang desainer ya, yang saya ketahui juga itu desainer profesional, itu tidak mungkin dia akan membuat ya, intinya dia tidak mungkin inisiatif membuat suatu produk, tapi dia akan menggali dulu ya, misalkan logo apa, filosofinya mau seperti apa, warnanya apa, kenapa seperti itu, terus saja dia akan information gathering ya, menggali informasi, baru dia akan berkreasi ya, dia akan berinovasi gitu. Kemudian mengetahui perbedaan fisik, intelektual, dan kepribadian di antara pemakai, itu juga sama. Ini kita buat sistem untuk difabel misalkan ya. Berarti kemampuan fisiknya terbatas, harus seperti apa? Gitu, karena keragaman manusia. Ya. Meningkatkan kesadaran akan komputer pada masyarakat awam. Banyak pemakai pemula takut menggunakan komputer akibat desain produknya itu. Pertama, dia tahu komputer, tapi dikasih software yang jelek misalkan ya, makin gak mau, ini susah nih misalkan ya, tidak user friendly, ini susah. Perancangan yang baik membantu mengatasi ketakutan ini dengan kejelasan, kompetensi, dan tidak mengancam. Ya maksudnya itu ya, kita membuat manusia itu mudah, senang, ya, user friendly, sehingga dia tidak mengakibatkan ketakutan, tapi itu akan membuat ternyata komputer seperti ini ya, gitu. Softwarenya seperti ini ya, enak ya, gitu ya. Cakapan manusia dan komputer, di sini manusia estimasi ya, kita bisa mengestimasi, tapi komputer tapi komputer itu yang akurat. Tidak mungkin kan kalau kita menghitung 1 tambah 1 masih mending lah, masih bisa ya akurat 2. Tapi ketika 1254 kali 1.254.000 sekian, itu estimasi ya, susah walaupun bisa dihitung. Tapi komputer itu pasti akurat. Intuisi, kalau di komputer deduksi logika. Intuisi itu semacam pemahaman ya, penawaran itu. Kreativitas, aktivitas, perulangan. Kalau jadi ya mungkin ada komputer yang kreatif ya, dia akan membuat sesuatu itu. Kecuali AI tadi ya, yang sedang berkembang. Bagaimana komputer mampu berkreativitas ya, dan belajar dari apa yang sering dilakukan, perulangan tadi. Manusia beradaptasi, komputer tidak mungkin, dia akan konsisten. Kesadaran serempak, kalau di komputer multitask ya. Pengolahan abnormal atau pengecualian, kalau di komputer pengolahan rutin. Kemudian memori asosiatif, penyimpanan dan pemanggilan kembali data ya. Tidak bisa ya komputer sekarang itu besok ini, kecuali di setting juga gitu ya. Yang lain kewenangan pola, pengolahan data ya. Walaupun AI tadi ya bisa mulai bagaimana kita mencari pola penyerangan, misalkan ada yang nyerang ya, wah ini penyerang baik misalkan ini ya, kalau itu penyerang jahat gitu. Berarti yang baik boleh dimasukkan, yang jahat tidak boleh misalkan ditolak. Kesalahan manusiawi bebas dari kesalahan komputer, harusnya udah
Ketika kita setting secara benar, berarti bebas dari kesalahan, ya. Model pengolahan informasi pada manusia, pertama faktor utama yang dominan dalam interaksi manusia dan komputer itu adalah kognisi. Kemarin ya, tadi ada faktor-faktor psikologi, kognisi, dan seterusnya. Yang paling utama adalah kognisi. Pada tahun 1960 dan 1970-an, paradigma utama dalam psikologi kognisi adalah mencari karakter manusia sebagai pengolah informasi. Ya. Kalau dulu ya hanya sebatas mengolah informasi, lalu informasi itu diapakan. Semakin kesini semakin berkembang, manusia semakin pintar dan kreatif, ya. Segala sesuatu yang diindra, penglihatan, pendengaran, ya, sentuhan, bau, dan rasa dianggap sebagai informasi yang akan diolah oleh otak. Kita ada inputan tadi ya, bau apa ini gitu kan ya. Kalau dicerna di otak, oh ini bau duren ternyata ya, seperti itu. Duren ya, bau. Ada yang bau bilang bau duren, ada ya. Nah, ide dasarnya bahwa informasi masuk dan keluar dari pikiran manusia melalui sederet langkah prosesnya. Yang pertama, input atau rangsangan di encode ya, kemudian dibandingkan dalam otak. Oh, ini handphone misalkan ya. Benar ini handphone jenis apa? Sungsang. Eksekusi kemudian output. Oh, ini saya handphonenya adalah Sungsang misalkan ya. Itu ya, dicerna kemudian sama dengan komputer, itu diadopsi oleh komputer, dia akan melihat oh itu ada gambar handphone jenis apa, itu dibandingkan dengan library dia punya pengetahuan ada handphone Sungsang, Nokia dan sebagainya, dibandingkan oh ternyata ketemu nih handphone Nokia misalkan ya, outputnya ini adalah handphone apa. Langkah pengolahan informasi ya. Di sini informasi dari lingkungan disandikan ke bentuk representasi internal. Ini tahapan yang tadi ya. Kemudian representasi internal dari rangsangan dibandingkan informasi yang sudah disimpan di otak. Oh ini si Cinta bukan ya. Ini fotonya, lihat mukanya, lihat matanya ya. Diserap di otak, diproses. Oh ternyata bukan ini ya. Membuat keputusan respon yang apa? Bukan ya, gitu ya. Misalnya responnya seperti itu. Model pengolahan manusia, dua hal penting yang dapat ditambahkan. Model dasar pengolahan pada manusia adalah pengolahan atas perhatian dan ingatan, memori. Ya, model pengolahannya yang tadi model bisa kita remember, ya, mengingat apa atau pengolahan kita tahu ini jenisnya jenis apa. Ini ada ikan warna kuningnya apa sih jenisnya, gitu kan. Kalau kita pernah tahu ya sebelumnya kan berarti ke memori. Kalau kita ke tadi pengolahan berarti kita olah dan informasi gathering ya, mencari informasi itu adalah apa? Memori manusia. Nah, di sini. Tadi ada external environment ya. Jadi dari luar sensor information store dimasukkan ke dalam. Kemudian ada short term, ada long term. Short term kita ingat 20-30 second, kalau long term itu selamanya. Jadi ada yang bisa kita ingat hanya semi ya, hanya permanen, permanen dan tidak sementara ya. Memori manusia, sensory store atau register memory store ini sama diadopsi oleh komputer juga ya. Ada short term, ada long term. Dapat dipandang sebagai sekumpulan register penyangga temporer. Ya. Kemudian short term dapat dipandang sebagai penyimpan temporer yang sementara. Ya. Informasi yang masuk akan dinyatakan dalam bentuk terkodekan bukan dalam bentuk fisik, sering disebut sebagai working memory. Long term, informasi yang masuk melalui kesadaran penuh yang disebut dengan proses belajar, ya, atau lewat proses bawah sadar yang terjadi berulang-ulang. Berbasis semantik dan diakses secara asosiatif, sifat penyimpanannya sukar dilupakan. Ya, misalkan saya pernah
ketusuk beling ya, misalkan lagi main bola, itu ingat terus ya. Dalam bawah sadar kita selalu ingat bahwa kaki kita kena pecahan misalkan ya, beling gitu ya, sedih. Kemudian multi-store model of memory human ya. Long term memory permanen menyimpan informasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Contoh terdapat pada memori ini adalah experience knowledge. Kita punya pengalaman. Wah, saya jalan-jalan ke curug apa? 7 misalkan ya. Dulu ada curugnya yang ke-1 seperti ini, kedua wah, experience knowledge. Prosedur rules, aturan ya. Aturan kita tahu bahwa Zoom misalkan meeting dengan Pak Alam itu harus on cam ya, dengan terlihat, itu keinget terus ya. Kemudian form behavior, kebiasaan. Kita pertama bangun ya, itu ngapain? Ya, bangun tidur terus mandi. Ada yang langsung mandi nggak? Atau duduk dulu, minum dulu, nah seperti apa ya? Behavior, ya, kebiasaan gitu. Informasi adalah satu proses yang diterapkan ya, dari apa? Reasoning, suatu proses di mana kita menggunakan pengetahuan yang kita punya untuk mengambil suatu keputusan. Atau problem solving, menyelesaikan permasalahan. Ya, seperti itu. Thinking, reasoning, dan problem solving. Thinking, jadi berpikir ya, kemampuan menggunakan informasi untuk mengambil kesimpulan dan menyelesaikan masalah. Kita berpikir nih, kira-kira apa ya ini tebakannya ya, misalkan. Itu berpikir kan ya. Thinking dipengaruhi dari pengalaman yang didapat dari knowledge, dari pengetahuan. Oh, biasanya ikan warna kuning itu ada jenis, misalkan ya, dagoy lemon, misalkan ya dari knowledge. Untuk perhitungan pengurangan tidak dibutuhkan pengalaman atau pengetahuan yang cukup, namun untuk mengerti headline suatu surat kabar haruslah dan menuntut pengetahuan misalnya seperti tentang politik. Terus ya ini harus tahu knowledge-nya ya, figur masyarakat. Makanya warga 62 ini suka kadang aneh-aneh ya. Nggak tahu dari proses pemikirannya atau knowledge-nya yang kurang atau seperti apa. Sekarang ada bot ya, ngeposting berita apa, itu tergiring opininya ke sana. Harusnya karena manusia dia, rahmati Allah, itu thinking, berpikir, dia bisa menyerap dulu. Apakah ini hoax atau real ya? Maka informasi diproses, kemudian diterapkan. Kalau reasoning, nah, suatu proses di mana kita gunakan ilmu pengetahuan yang kita punyai untuk mengambil suatu kesimpulan. Kita gunakan ilmunya, ya. Contoh, kita mata kuliah logika ya. Jika Senin mata kuliah IMK, maka sekarang Senin. Maka dia kuliah IMK. Itu kan ya. Jika ada perhitungan penambahan, itu harus apa yang dilakukan? Ditambahkan. Terkadang sering terjadi suatu kesalahan. Pemecahan masalah secara logika, menyimpulkan secara logika dari pernyataan yang muncul. Contoh, beberapa masyarakat adalah balita. Ini banyak pertanyaan yang muncul seperti ini ya, di soal tes logik. Beberapa balita menangis. Maka kesimpulannya semua masyarakat menangis, tentunya tidak relevan ya. Beberapa, karena di sini beberapa masyarakat balita, bukan semua balita. Maka masyarakat semua menangis, itu salah. Ya. Selanjutnya, inductive reasoning. Nah, di sini mengacu pada informasi sebuah kasus yang belum pernah ditemui. Ini kasus baru nih. Wah, saya pergok dengan polisi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Tahu di sini, setiap gajah tidak pernah kita temui mempunyai gading. Ya. Maka kita mengacu bahwa semua gajah mempunyai gading. Gitu kan ya? Semua gajah yang kita temui punya gading. Pasti kita mengacu, oh semua gajah punya. Padahal ada juga yang tidak, mungkin ya. Penggunaan atau melihat dari sisi positif pada sisi negatif. Itu clue-nya ya, inductive reasoning. Kalau abduktif itu gimana? Itu dari fakta sampai ke aksi. Tahapan yang membuat terjadinya fakta dan aksi tersebut. Contoh,
Bila kita tahu Sam mengebut ya, ketika naik sedang mabuk, dia sedang mabuk. Maka bila kita melihat Sam sedang ngebut, ya, tahu dia itu lagi mabuk, seperti itu kan? Problem solving ini menyelesaikan suatu masalah, ya. Ada disistilahkan Gestalt teori, itu teori behavior ya, kebiasaan dengan jalan trial dan error. Ini tidak didukung dengan teori dan bukti yang cukup. Hanya kita, langkah, ya misalkan 3 langkah itu salah. Ya, kita coba lagi 3 langkah salah. Maka trial dan error kan? Kita jangan 3 langkah, harus 4. Gitu. Padahal buktinya kemungkinan ya. Ini diacak gitu ya. Kesalahannya bukan di langkah ke-1, langkah kedua, langkah ketiga. Disebut Gestalt teori, problem solvingnya dari kebiasaan kita bahwa di langkah ketiga itu adalah salah. Maka langkahnya harus 4 atau 2 gitu kan. Kemudian ada problem space theory, ini dari Nemo dan Simon ya. Dengan pengalaman untuk menyelesaikan suatu masalah akan lebih mudah. Jadi kita experience ya, pengalaman, maka ada masalah yang sama. Oh ini mah dulu juga saya menyelesaikan seperti ini. Nah, gitu ya. Serta menyelesaikan masalah program. Kita tahu bahasanya, maka di mana program tersebut akan dioperasikan. Oh ada bug, muncul error line 201 ya. Sintaksnya apa misalnya? Oh kalau ini mah ya penyelesaiannya dulu diapakan. Kemudian ada lagi analogi in problem solving, dilakukan dengan cara memetakan ilmu pengetahuan yang sama ke masalah baru. Pemetaan ya, analogical mapping. Memakai kasus serupa untuk memecahkan masalah yang berbeda. Ini sering banyak dijumpai oleh kita juga ya. Permasalahan yang lain dicoba diterapkan di mapping ke permasalahan yang serupa. Ya. Kemudian ada skill and mental model. Nah, skill bagaimana keahlian manusia didapat, bagaimana manusia meningkatkan keahliannya, itu ada menurut Anderson dengan menggunakan metode umum, general purpose rules, untuk menginterpretasi masalah. Ya. Atau dengan mengembangkan metode yang lebih khusus untuk menyelesaikan tugas, metode ditingkatkan untuk mempercepat penyelesaian. Ya, jadi metode yang umum misalkan gimana? Kita punya api ya, ada api lilin. Bagaimana untuk mematikan lilin tersebut? Yang umum itu bisa kita tiup atau bisa kita banjir ya, pasti bisa kita lempar air ya misalnya. Kemudian kesalahan dan metamodel, manusia dapat berbuat kesalahan, human error ya. Kemampuan dan keterbatasan, manusia mempunyai keterbatasan oleh jenis kelamin. Wanita itu cenderung lebih terbatas dibanding laki-laki ya. Kemampuan fisik, pelatihan, capek ya, usia juga, psikologis, stres, depresi dan sebagainya. Faktor tadi yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain agar dapat dihindari tekanan atau gangguan terhadap user. Pemahaman akan kemampuan dan keterbatasan manusia akan membantu dalam mendesain interaksi sistem yang mudah disupport dan mencegah kerugian. Jadi faktor-faktor tadi itu harus menjadi perhatian kita. Tipe-tipe dari kesalahan di sini, slip, ada tergelincir. Nilai benar tetapi gagal melakukan dengan benar gitu ya. Kalau kita loncat lah, tergelincir itu. Udah benar di sini tapi kurang bagus. Penyebabnya kemampuan secara fisik yang lemah, tidak memperhatikan dan lain sebagainya. Perubahan arah aspek kemampuan perilaku, bisa kebiasaan ya, menyebabkan slip. Kemudian mistake itu kekeliruan, berarti perhatian yang salah. Maksudnya kemana ya? Ditanya kemana? Penyebabnya apa? Nah, manusia membuat mental model untuk menjelaskan perilaku, kebiasaan. Jika salah, berbeda dengan sistem nyata, kesalahan dapat terjadi.
Mental model ya. Mental model itu akan dibahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Terakhir ini ada tugas. Nah, tentang tadi penggunaan warna, kita akan mulai mencoba mengimplementasikan secara teknis. Jadi buat kelompok silakan bebas kelasnya maksimum 5 orang. Nah, tugasnya apa? Itu bikin desain konten untuk Instagram ya IG 1x1 ataupun posting di sosmed lah ya. Promosi program studi informatika. Kira-kira apa konten apa yang akan kita ambil? Misalkan labnya kah atau profil dosennya kah? Ini loh dosen yang di informatika dengan desainnya seperti apa? Ada fotonya, ada apanya gitu ya. Bisa pamflet, poster, cover, publikasi ilmiah, ya itu bisa dijelaskan melalui konten ya. 1x1 itu ukurannya, berarti kotaknya square. Buat desain dan berikan alasan penggunaan warnanya. Tadi ada aspeknya juga ya, psikologisnya gimana, kognitifnya gimana, warna yang diambil filosofinya bagaimana, garisnya itu gimana. Nah, silakan lah kita lihat ya kemampuan-kemampuan dari saudara, kreativitas ya, imajinasi yang tingginya kita lihat tuangkan ke dalam suatu desain. Baik, terima kasih pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.